tentang lokal mawasangka yang sudah pernah, ditambah lagi dengan bapak-bapak sekarang yang mengetahui tentang manfaat program ini untuk masyarakat, itu membantu mensosialisasikan di teman-teman nelayan yang lainnya bahwa kita harus menjaga lautnya kita, karena laut itu bukan untuk siapa, bukan untuk orang dinas, tapi untuk kita, keluarga kita, dan anak cucu kita ke depan. Mungkin gambarannya seperti itu. Dia siram, tadi satu orang ini banyak, ini berarti dia sudah mulai berkelompok. Kelompok tambah lagi 3, tidak cukup dengan dia banyak orang, dia pagarin. Senyum karena buah kelapanya tetap seperti hasilnya. Nah sekarang ada tadi kita jelaskan kawasan larang ambil. Kawasan larang ambil ini sebenarnya sama dengan ini, tambungan ikan. Jadi satu kawasan, nanti kita akan sepakati kira-kira di mana. Kalau gambaran awalnya misalnya seputaran Bagi Deta, itu saat tambungan ikan, nanti di situ dilarang ambil. Kita biarkan ikannya di situ dia bertelur, beranak, nanti besar dia keluar, itulah yang kita tangkap. Kita tidak menangkap pada kawasan larang ambil tadi, kita biarkan dia untuk berkembang biak. Sehingga apa? Sama dengan gambaran pohon kelapa tadi. Kalau pohon kelapanya kita siram terus, dia akan berubah terus pada tata ruang laut. Dalam RZ WP3K Provinsi Sulawesi Tenggara, 1-2 mil laut mulai dari pinggir pantai itu diperuntukkan bagi nelayan kecil. Nelayan kecil itu adalah nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 GT. Jadi 1-2 mil ke laut. Kemudian nanti ada kawasan konservasi, ada taman nasional, tapi kita di sini tidak ada. Bagaimana kita bisa mengolah? Nanti kita akan bermitra atau memohon izin dengan yang punya kawasan. Jadi tadi laut dikuasai oleh negara melalui yang pertama untuk konservasi, tapi kita tidak. Kita dengan menggunakan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang pengolahan akses area perikanan. Jadi ini dasarnya kita nanti untuk mengelola laut kita. Sekarang apa yang dibutuhkan? Yang pertama, pemerintah yang berpihak kepada nelayan skala kecil. Nah, itu yang kedua, kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Jadi nanti seperti yang sampaikan tadi, kita akan bentuk kelompok dan kita urus badan hukumnya, akta notaris. Nanti bentuk kelompoknya, nanti kita diskusikan apakah mau koperasi, yayasan, perkumpulan sesuai kesepakatan masyarakat. Artinya bukan dari dinas yang tentukan, karena ini prinsipnya dari, oleh, dan untuk, maka dinas sebatas memberikan arahan-arahan, masyarakat yang berhak untuk memutuskan. Nah, kemudian nanti ada rencana pengelolaan lokasi PAP. Nanti ini di tahap air. Nah, produk air program ini seperti yang kami jelaskan tadi, itu ada kawasan namanya PAP dan KLA yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi program ini harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada sekelompok nelayan, lagi ada kelompok yang memiliki hak khusus untuk mengelola kawasan perairan yang tadi 1-2 mil. Kemudian nelayan yang ada di Watolo sampai Kumanano melihat kawasan PAP dan KLA itu sebagai norma baru, sebagai hal baru dalam melakukan praktek perikanan yang berkelanjutan, dan itu dianggap memiliki manfaat bagi kehidupan dan pendapatan nelayan. Jadi harapannya harus bisa bermanfaat. Nah, itu mungkin beberapa gambaran awal tentang program. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Dan persilakan, ada yang kurang jelas. Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya ingin mempertanyakan, atas adanya program KLA dan PAP ini yang dicanangkan oleh pemerintah Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Bintang Tengah, bahwasanya apakah sudah ada riset-riset terdahulu
yang menjelaskan tentang tidak adanya konflik antara atas peraturan ini atau kebijakan ini yang bisa timbul terhadap nelayan. Contoh konflik yang biasanya nelayan yang biasa melakukan penangkapan di daerah tersebut. Selanjutnya turun dinas perikanan membuat suatu kebijakan tentang KLA. Sehingga dengan adanya kebijakan KLA ini, menurut mereka bisa menghambat pendapatan mereka dengan adanya peraturan ini. Karena kenapa? Mereka biasa melakukan penangkapan di tempat tersebut. Yang jadi pertanyaan saya pertama, bahwasanya bagaimana sih peran pemerintah untuk menanggulangi ketika terjadinya konflik menurut mereka, karena adanya diskomunikasi tentang adanya peraturan tersebut. Selanjutnya pertanyaan saya kedua, ini yang sering terjadi di masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Bahwasanya mungkin biasa kita dengan adanya program ini wilayah kita sudah terlindungi. Yang akan tetapi permasalahan-permasalahan yang sebelumnya masih belum bisa ditangani. Contoh beberapa konflik yang terjadi antara nelayan satu dengan nelayan yang lain. Salah satu contohnya yang biasa terjadi pernah di Desa Wangkabung Murah ini, banyaknya penangkapan illegal fishing dan overfishing yang ada di luar daerah tersebut. Akan tetapi proses hukum yang tindak lanjuti dalam dinas perikanan maupun pihak aparat kepolisian tidak sampai berlanjut ke ranah hukum. Istilahnya laporan itu lanjut ke ranah hukum. Istilahnya laporan itu hanya ngambang sampai di kantor kepolisian, tidak ada tindakan hukum yang berlanjut. Mungkin itu saja penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Karena tujuan program ini adalah bagaimana memberikan akses, bagaimana memberikan hak kepada nelayan. Jadi prinsipnya dari, oleh, dan untuk nelayan. Tadi pertanyaan saudara bahwa dengan adanya kawasan KLA itu membatasi hak nelayan untuk menangkap. Aturan itu tidak akan dibuat oleh dinas perikanan. Sekali lagi prinsipnya dari, oleh, dan untuk nelayan. Kawasan KLA tadi yang ditentukan adalah masyarakat sendiri di sini. Kenapa mereka menentukan itu? Itu harapannya setelah mereka sadar, mereka paham bahwa kita butuh tabungan ikan, butuh bank ikan untuk menjaga ikan di wilayah pesisirnya kita. Fungsinya dinas adalah memberikan penyadaran, memberikan pemahaman. Itu kan nanti kawasan ini kawasan PHB, ini dari Wasolo rencana sampai di Bungaran. Ini dia saat 0 sampai 2 mil. Karena itu sesuai dengan peraturan gubernur, itu yang bisa diberikan akses kepada nelayan, kepada masyarakat. Nah, ini saya kira tidak ada masalah. Oke lah, ada konflik misalnya dari luar, tapi ini beberapa studi kasus misalnya di dalam nanti kita akan menyusun ini, misalnya dia ada nelayan-nelayan yang memang sehari-hari menangkap ikan situ, walaupun dia tidak berasal dari 7 desa. Kalau kita ini kan 7 desa itu nanti dalam penyusunan peraturan itu akan diakomodir. Tetapi dia akan harus memohon izin kepada kelompok tadi, kelompok masyarakat di sini. Orang lokal pun, orang nelayan dari 7 desa ini itu harus mendaftarkan diri juga di kelompok ini. Nah, kita registrasi. Nah, untuk menentukan kawasan ini, yang ini kan boleh menangkap, ini boleh menangkap. Yang ini kan tidak boleh menangkap. Ini dilarang, walaupun orang sini tidak boleh menangkap. Siapa yang tentukan ini? Yang tentukan ini adalah nelayan sendiri. Dia tentukan sendiri di mana yang terumbu karangnya bagus, di mana yang ikannya kira-kira masih bagus, supaya ini akan menjadi tabungan ikan, jangan diganggu. Nanti ikan-ikan dari sini setelah bertelur, beranak besar akan keluar, itu yang kita tangkap. Maka yang di sosialisasi awal ini dan sosialisasi selanjutnya, kita akan memberikan beban ke masyarakat, pentingnya bang ikan ini. Kalau ini habis, maka akan habis semua ikan. Tapi sekali lagi, bukan dinas yang tentukan, nelayan. Jadi kita harapkan melalui sosialisasi, kampanye-kampanye, masyarakat akan sadar tentang pentingnya tarif bang ikan, tabungan ikan. Jadi sekali lagi, bukan dinas yang tentukan, oh di situ harus ada kawasan. Enggak. Kami hanya memberikan pertimbangan. Yang tentukan masyarakat. Sekali lagi prinsipnya ini dari, oleh, dan untuk nelayan. Kita cuma berupa, kami dari dinas
berupaya untuk mendekatkan nelayan dengan wilayah tangkapannya. Melalui apa? Melalui program ini. Bagaimana caranya? Kita buat aturan, kita himbau teman-temannya kita, misalnya menggunakan bom, janganlah gunakan bom. Menggunakan bom itu satu kali dapat banyak, tapi besok kita sudah tidak dapat. Seperti itu. Terumbu karang habis. Kalau ada ini, begini, contohnya aja begini. Kalau kita mengisi air atau apa ya, mengisi air di galon itu, kalau kita ambil galonnya kita hilangkan kan habis airnya. Tapi kalau kita tunggu limpahannya, kalau misalnya dia air hujan terus, nanti akan ada terus. Seperti itu mungkin gambarannya. Sudah semua? Siap-siap Pak Latifah di sini. Siap. Siap, 1, 2, 3. Ambilin aku nak. Berarti ini tidak bisa ditangkap. Oke. Kita akan mulai lagi, tapi ingat tidak boleh ada yang menangkap di sini. Oke? Kemudian yang kedua, tadi kan masih ada nelayan luar. Kira-kira bagaimana caranya supaya nelayan luar tidak mengambil ikan di termasuk sini? yang membom? Harus ada yang mengawasi. Silakan. Masyarakat juga boleh. Atau masyarakat sendiri. Sekarang siapa misalnya yang mengawas? Yang mengawasi supaya nelayan dari luar tidak bisa masuk. Bisa masuk tapi tidak izin. Kawasan KLA-nya ikannya melimpah, jadi keluar. Jadi ikannya kan kalau sudah full begini pasti keluar. Gagahnya mau kasih keluar di luar, di dalam. Siapa mancing di dalam itu? Stop.
Mungkin di sini saya akan menceritakan pengalaman memancing dari musim 1 sampai musim keempat ya. Musim pertama tadi dibagi ada yang pakai pukat, jaring dengan alat pancing. Jadi di situ hasilnya beda. Artinya ketika kita bandingkan dari 3 alat ini, pukat lebih unggul, tapi pukat lebih unggul ya, yaitu lebih banyak dapat ikan dibandingkan dengan jaring sama mancing. Ya, itu musim pertama. Ketika kita masuk di musim kedua, dia hasilnya sudah beda. Artinya sudah lebih banyak jaring ketimbang pukat. Pertama tadi kan lebih unggul, lebih banyak penghasilan pukat. Nanti ke musim keduanya sudah lebih unggul jaring. Pengalaman saya tadi kan, ini menurut pengalaman saya. Nanti ke musim ketiga lebih-lebih lagi, sudah tambah kurang lah, sudah lebih unggul mancing daripada jaring. Nah, penyebabnya apa? Karena pukat dia menghabiskan ikan besar ya, sehingga ikan besar itu sudah tidak banyak yang punah, sehingga bertelurnya pun juga sudah kurang. Kemudian karangnya juga lebih banyak yang rusak karena bagian daripada hasil pukat. Sehingga di musim ketiga tadi itu ada masyarakat mengeluarkan peraturan bahwa pukat harus dilarang atau dihentikan karena dia mengurangi daripada ikannya. Nah, sehingga larang, tinggal 2 lah yang dipakai tadi, ada jaring sama mancing. Mungkin tidak usah panjang lebar ya, sudah sekian cukup dari sini saja. Ini kalau yang pertanyaan pengalaman saya dari musim pertama, sebelum ada aturan ikan cepat habis. Sedangkan kalau ada aturan ikan makin hari makin bisa kita memancing lebih banyak daripada musim pertama tadi yang belum ada aturan. Aturannya tadi contohnya apa? Contohnya seperti perlindungan laut yang tidak bisa dipancing dengan yang bisa dipancing. Perlindungan ambil, Ya. ikan penghasilan makin lama makin habis sebelum ada. Tetapi yang sesudah ada kawasan larang ambil, biar kita mancing banyak pasti ada ikannya juga, karena yang kita ambil itu yang di luar kawasan ambil. Kalau yang di luar, Di luar. sebelum ada aturan dan setelah ada aturan. Ayo pamer. Oke. Pengalaman. Pengalaman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah 3 kali memancing. Ya. Sebelum ada perlindungan, kan memancing kita sapu. Tidak ada sama sekali di sini bisa mancing, di sana bisa mancing, di sini bisa mancing. Tapi setelah ada perlindungan laut di sini disebut DPL Pak, daerah perlindungan laut. Ya, asal larangan ambil. Di sini tempat ikan bertelur. Jadi lama-lama ikan bertelur di sini dia penuh sampai dia keluar di sini. Ya. Tapi sebelum ada perlindungan kita sapu di sini pun kita mancing. Jadi tidak ada daerah larangan, semua bisa. Tidak ada Tapi setelah ada larangan di sini untuk ikan bertelur, lama-lama dia bertelur dia keluar dia arinya ikan banyak. Kita semua memancing. Oke. Nanti kemudian pelan-pelan kita semua ini menjadi agen perubahan, menjadi orang yang saling memberikan pemahaman ke nilai-nilai lain. Jangan menggunakan bom, potasium, pukat, dan jangan membuang sampah di laut. Bagaimana, sepakat? Sepakat.
Sepakat untuk melarang teman-teman menggunakan bom? Sepakat untuk memberikan pemahaman sama teman-teman lain untuk tidak menggunakan pukat? Sepakat ada kawasan kailat? Mantap. Sepakat untuk tidak membuang sampah di laut? Mantap. Terima kasih. Semangat untuk menyukseskan program PHP? Semangat. Jadi kita tunggu gerakan dari teman-teman. Kira-kira pada pertemuan selanjutnya di mana kawasan kailat itu kita tempatkan? Apakah 1, 2, atau 3? Yang jelas sekali lagi yang tentukan itu adalah bapak-bapak, bukan kami. Jadi bapak-bapak kan yang pengalaman mancing. Nah, di mana caranya masih bagus, yang kira-kira di situ tempat bertelur ikan, itu yang kita lindungi. Biarkan kita memancing di area pinggirnya itu, supaya kita tidak kehilangan ikan. Ada bak ikan. Kan bukan untuk siapa ini, bukan untuk orang dinas perikanan, untuk nelayan yang dari Watolo sampai Manano.